Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Semoga kita semakin bisa menambah rasa syukur ini dan Allah Subhanahu wa taala menambah kenikmatan bagi kita sekalian. Amin. Alhamdulillah, ikhwafillah yang dirahmati Allah. Kita sebagai seorang muslim berusaha untuk selalu istiqomah ya. Berusaha untuk selalu rutin telaten untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Terus bagaimana cara atau tips agar tetap istiqomah? Bagaimana cara atau tips agar tetap istiqomah ya. Yang pertama adalah selalu memohon pertolongan kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sering memanjatkan doa, Ya Rob, yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ya Rob, yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ya. Jadi ketika ditanyakan kepada beliau tentang hal itu, maka beliau pun menjawab, sesungguhnya tidaklah Bani Adam itu melainkan hatinya berada di antara dua jari dari jari jemari Allah. Maka siapa yang dia kehendaki akan ditetapkan hatinya, dan siapa yang dia kehendaki akan dipalingkan hatinya. Seperti itu. Saya kapan hari ada pasien ya, waktu itu berbekam. Ini hari-hari bekam sebenarnya. Jadi dari daerah Umbul Sahari pada waktu itu. Ya. Dia lama tidak datang, ya, waktu itu datang ke rumah sambil saya menanyakan, saya dulu pernah langganan bibit, ya, bibit bidara ini dan itu ya di Semboro. Tapi setelah itu kontraknya habis, dia pindah ke daerah Gunung Sari, Mulsari sana. Saya tanyakan perihal tentang dia, ya, Amin kenal dengan namanya ini, ya, si Fulan ini. Oh ya kenal, tapi kasihan ya loh. Kenapa Pak? Karena meninggalnya dengan cara bunuh diri. Ya kapan hari itu kenal baik dengan saya, iya. Ya, bahkan saya sering belanja bibit bidara ke dia untuk saya jual lagi pada waktu itu. Banyak dia bibit bidara itu. Dan saya lihat pada waktu itu dia sering online, bungkus-bungkus bibit itu. Entah itu jambu kristal, bibit yang lain-lain lah banyak. Oh, saya wah, sukses ya. Maksudnya penjualannya bagus. Ya. Ternyata setelah dari situ dia pindah ke daerah Gunung Sari sana. Dia diangkat sebagai seorang, ya katakanlah sekretaris desa gitu ya, menggantikan sekretaris yang dahulu ya. Ternyata sekretaris yang dahulu tuh banyak masalah ini dan itu, sehingga ketika dia menjabat permasalahan seakan-akan ditimpakan kepada dia. Jadi numpuk sumpek, itu konon cerita dari pasien yang saya bekam tadi. Jadi seperti itu, numpuk permasalahannya ke dia, seakan-akan menggambarkan bisa di stres ya. Kemudian minta bapaknya berhenti, nggak boleh sama bapaknya, katanya gitu. Dari sekretaris desa ini. Kampung. Nah, kampung ya mungkin ya. Cari. Ya sejenis itulah. Ya akhirnya ya dijalani terus, tapi bisa jadi sudah oleng, bisa jadi Allah alam. Sehingga datang ke pohon itu ya, pohon serupin ini. Serupin itu satu hari sebelumnya datang ke situ kayak muter, kayak bingung-bingung gitu. Kemudian besoknya baru eksekusi itu. Ya. Bisa beberapa hal yang kita tangkap. Yang pertama bisa jadi karena itu ketika terjadi pikiran berat, kemudian stres, ya, itu memudahkan jin untuk masuk. Ya. Ketika jin itu masuk, dia mengauri macam-macam. Apalagi niat sudah putus asa dengan kehidupan dunia ini, jin itu mengajak bunuh diri. Dan kasus seperti ini sering sekali saya temukan di pasien-pasien yang pernah kita terapi. Ya. Jadi sekarang jin suruh bunuh diri, pohon ini kamu gantung diri, bisa jadi ada bisikan seperti itu bisa jadi loh. Padahal sangat tidak wajar dengan kejadian itu. Orang normal kayak kita bincang-bincang biasa ini sebenarnya awalnya. Ya. Saya juga ketun ya. Dia kayak satu sarjana, pernah ngajar di SMK. Nah, kemudian menjadi karena kalau lihat dari itu statusnya kan naik-naik terus kan. Nah, seperti itu. Bisa jadi itu karena tekanan yang berlebihan yang kadang orang menganggap
ini masalah kecil, ini jadi 1 galon, air 1 gelas bisa jadi 1 galon ketika itu dibesar-besarkan, katakanlah begitu. Dan 1 galon bisa jadi 1 gelas kalau permasalahan itu diringkas. Jadi manusia itu sebenarnya, kita itu diajari dalam Islam untuk meringkas masalah. Dengan cara apa? Selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan selalu istiqomah, itu caranya. Itu. Ada juga pasien yang berkali-kali kena depresi, ternyata meninggalnya nyebur ke sumur. Ada seperti itu, Jember itu. Jadi wafatnya nyebur ke sumur. Itu apa? Bisikan dari setan. Kalau menurut saya bisa jadi bisikan. Kalau bisikan wallahu alam. Kalau orang yang tidak normal, maksudnya diberi sakit, misalnya gila oleh Allah, itu amalnya kan tidak dihitung ya. Tapi wallahu alam, kalau kasus ini kita nggak tahu, karena kita nggak tahu kejadiannya, nggak tahu hatinya, nggak tahu maunya. Ya, kalau memang jelas-jelas kayak orang jalan-jalan ngomong-ngomong sendiri ya, nah itu sudah di luar kenormalan. Amal baiknya nggak dihitung, amal salahnya nggak dihitung oleh Allah. Seperti itu. Nah makanya itu Rasulullah sangat minta kepada Allah, wahai yang membolak-balikkan hati, ya, sabit qalbi ala dinik. Ya Rabb, yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Itu mintanya Allah. Ya, khawatir naudzubillah wafatnya itu tidak husnul khotimah, itu sangat khawatir sekali. Karena apa? Tempatnya adalah di neraka selama-lamanya, naudzubillah. Ya. Bisa dibayangkan. Kemudian yang kedua, istiqomah itu berusaha untuk continue dalam beramal. Nih, alhamdulillah kita semua insya Allah continue mengikuti majelis ini ya, dan beliau alhamdulillah continue beramal untuk kita sekalian ya, insya Allah itu jaminannya surganya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang mau kita cari di dunia ini selain adalah untuk ke akhirat ya. Tadi kita jamaah di sana, masya Allah, saya kaget juga Pak Anton gitu ya. Jadi beliau awalnya biasa ya, sopir bus biasa ya, karena kejujurannya dipercaya untuk mengelola pom bensin. Sampai yang dikelola itu 10 pom bensin sekarang. Mengungkap ada yang tidak jujur ya, 190 juta ya terungkap dan lain sebagainya. Dan berita yang baiknya lagi, beliau dikasih apa namanya, konsen istilahnya, mobil Alphard. Bukan mobil Alphard terbaru ya, terbaru. Yang dimana katanya mobilnya itu ketika ada yang lewat mau nabrak, ngerem sendiri. Panjenengan punya Pak Haji? Enggak sensor. Enggak ngasih sensor. Oh gitu ya? Iya. Oh masya Allah. Dirhubungkan sampai kamera. Oh gitu cara, masya Allah. Oh saya bisa. Oh bisa ya? Bisa. Oh, bisa sih. Pakar aja. Oh masya Allah. Bisa. Oh enggak bisa. Masangnya yang bisa. Oh ada sensornya itu aja. Mobil sekarang kan ada. Semuanya begitu ya? Ya yang kelas-kelas tinggi ada sensornya depan. Iya. Ya artinya ketika dia menjelaskan, dia berangan-angan. Memang kita boleh bercita-cita minta pada Allah. Walaupun katakanlah kondisi kita belum mampu ke sana dalam saat ini. Tapi Allah yang Maha Kaya akan memberikan sesuatu dengan mudah ketika seorang hamba itu selalu berangan-angan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Anton. Ya. Anton Laju, pohon ini. harapannya ini. Anggi itu ya. Apanya? Ya kan Mas Anggi yang istilahnya yang dapat raya kan Anggi. Cuman pendampingannya bapaknya yang gitu kan. Otomatis akhirnya yang di pom itu bapaknya ya. Mas Anggi tetap di drivernya. Iya. Itu laju nggak salah. Ya, dilaju dulu. Sampai sekarang tuh laju, cuman sudah beralih ke Om itu ya. pengawas, sebenarnya laju terus sudah jalan, akhirnya mundur. Sekarang di pom. Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga ya, tip istiqomah itu selalu meneladani, meniru para salafus soleh dalam beramal ya. Jadi bagaimana beramalnya salafus soleh, yaitu kalau kita contoh sholatnya panjang ya, sholatnya lama, ngajinya juga banyak, kakinya juga sampai bengkak ketika sholat. Ya, itu cara beramal salafus soleh ya. Jadi mengutamakan Al-Quran di dalam sholat, contohnya salah satunya tahajudnya, masya Allah.
Kemudian yang keempat, tip istiqomah itu menghindari dosa dan segera bertobat. Ya. Yang kelima adalah muhasabah, introspeksi diri. Jadi kita raport diri kita sendiri, bacaan Al-Quran kita tiap hari sudah 1 juz apa enggak. Itu. Ketika belum ya kita berusaha. Ketika nggak mampu ya setengah juz. Nggak mampu ya semampunya berapa. Yang penting istiqomah. Walaupun sehari 3 lembar, 3 halaman, ya, ataupun setengah halaman, nah, atau setengah halaman ya terlalu sedikit ya. Ataupun 5 halaman, enggak apa-apa. Yang penting istiqomah. Istiqomah itu tidak turun, bertambah iya. Nah, itu ya. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah yang keenam, ingat akan kematian. Ya. Jadi dzikrul maut ini, ingat kematian ini bukti untuk memompa semangat jiwa kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan istiqomah di jalannya. Ya. Bahkan Rasulullah SAW bersabda bahwa orang cerdas adalah orang yang senantiasa mengingat kematian. Jadi itu, orang cerdas itu adalah orang yang senantiasa mengingat kematian. Ya. Dan kita di era kita ini bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah semakin mudah. Al-Quran bisa dibawa kemana-mana. Di HP kita punya Al-Quran. Kita ke masjid Al-Quran banyak. Ke mushola Al-Quran numpuk. Kalau zaman dahulu, Pak, kira-kira di masjid Al-Qurannya tidak kayak sekarang ya? Sedikit. Tapi yang baca banyak rebutannya. Nah sekarang Al-Qurannya banyak, yang baca. Masya Allah. Jadi zaman semakin mudah, kadang belum tentu ibadah semakin banyak. Oleh karena itu kita bersyukur peralatan sudah lengkap. Mau kemana di mobil sudah ada audio, bisa kita putar ngaji. Masya Allah. Jadi perjalanan dari sini ke Jember, yang muter ngaji, yang ngaji sudah 1 juz 2 juz sudah selesai. Nah itu pahalanya kita dapat. Mendengarkan ngaji itu pahalanya kita ikut dapat karena zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesempatan semakin singkat kita gunakan dengan padat untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslim yang cerdas itu mengingat mati, ya, kemudian juga mencari pahala yang lebih besar. Agar kita masuk surganya Allah dengan cepat. Tidak digoreng dulu di neraka, goreng cek lamain gorengnya, tidak bersih-bersih. Nah, itu. Astagfirullah min dzalik. Ya. Karena di neraka kelak itu ada namanya alumni jahanamiyun. Alumni neraka jahanam. Ya. Kok bisa dikatakan alumni? Ya karena dia sebelum masuk surga digoreng dulu di neraka. Baru digoreng sampai bersih masukkan surga. Ya. Jadi seperti itu. Dan itu yang sangat ditakuti oleh para salafus soleh, ulama terdahulu, agar dihindarkan dari neraka, agar dijauhkan dari malapetaka, ya. Yang neraka itu sangat gelap sekali. Ya. Kita aja, ya, orang di penjara saja 1 meter kali 1 meter, ya apa rasanya? Tidak dikasih makan, tidak dikasih minum. Tersiksa dunianya. Ya, apalagi di neraka tidak ada makanan, ada minuman. Kecuali ketika minum kasih timah panas. Ketika mau minum dikasih nana. Ketika minum dikasih sesuatu yang tidak enak baunya. Ketika mau makan diberi pohon zakum, ya dari zakum ya, yang berduri, ketika dimakan rontok semua sini. Seperti itu. Bagi yang kikir tidak mengeluarkan zakat, disetrika. Ketika disetrika tinggal tulang-tulangnya dihidupkan lagi, setrika lagi, hidupkan lagi, setrika lagi. Begitu di saat neraka itu berulang-ulang. Sampai digambarkan innalladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslim nara kullama nadijat juluduhum batalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab innallaha kana azizan hakima. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat kami, kata Allah, kelak tempat tinggalnya di neraka, dan setiap kali kulit mereka terkelupas, ganti yang baru lagi, terkelupas lagi, ganti yang baru lagi. Begitu seterusnya untuk merasakan siksaan yang sangat pedih. Ya. Seperti itu. Ya mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksaan api neraka dan menjadi orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala.